Ya, setelah hampir 1 bulan lebih ya, Maria Segaf, bagaimana kemudian kini keluarga dari almarhum Arya Daru muncul kembali ke permukaan, kembali mempertanyakan apakah Arya Daru ini memang meninggal karena bunuh diri seperti yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Ya sah-sah saja kalau kemudian ingin mencari keadilan begitu ya. Tapi kita coba ingin lihat bagaimana fakta-fakta bukti-bukti lapangan. Sudah hadir juga bersama dengan kami saat ini ada pengacara keluarga dari Arya Daru, ada Pak Nikolai Aprilindo. Selamat pagi, Pak Nikolai. Pagi, Nikolai. Dan juga sudah tersambung melalui sambungan Zoom ada Pak Susno Dwaji, Kabar Reskrim Polri 2008-2009. Selamat pagi, Pak Susno. Selamat pagi, Pak Susno. Selamat pagi, Pak Nikolai. Selamat pagi para pemirsa. Pagi, Pak Susno. Ya baik, saya langsung mau ke Pak Nikolai. Pak Nikolai, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada pihak keluarga dan juga rasa duka yang dialami begitu. Tapi pertanyaan publik satu, mengapa baru sekarang menuntut ini? Ya, jadi perlu kita pahami psikologi orang yang berduka. Mereka sangat terguncang dan mereka sangat kehilangan almarhum Arya Daru. Pertama, seorang Arya Daru sesuai dengan keterangan dari ayah kandungnya sangat susah didapat karena 3 kali menginginkan putra, menginginkan anak, keguguran terus, dan Arya Daru baru keempat itu pun rahimnya diikat sehingga janin yang ada baru bisa berkembang, dan setelah itu disesar dan sangat susah untuk mendapatkan anak itu. Yang kedua, ibunya dalam keadaan sakit kanker yang saat ini ketika itu sudah diangkat itunya, sedang dalam proses pengangkatan kansernya. Yang ketiga, istrinya saat ini masih tergoncang. Hingga saat ini? Hingga saat ini tergoncang. Karena apa? Almarhum sudah mempersiapkan segalanya untuk keberangkatan ke Finlandia. Baik itu tiket, visa, paspor, bahkan paspor istri, anak, orang tua, mertua. Sekolah anak juga sudah di sana ya? Sudah disiapkan. Orang tua, mertua disiapkan. Jadi mereka tuh dalam keadaan happy untuk berangkat karena anak-anaknya itu senang mau berangkat ke sana, dan orang tuanya, eyangnya juga senang karena masa depan sekolah anak-anak dari Arya Daru itu akan berlanjut di sana dengan bagus. Baik, Pak Nikolai, langsung saja yang kemudian saat ini membuat keluarga justru yakin bahwa Arya Daru tidak dibunuh, itu apa? Apakah salah satunya kemudian handphone yang kembali aktif yang diinformasikan bahwa pihak kuasa hukum juga melihatnya seperti bukan tidak dibunuh, tapi dibunuh. Dibunuh, sorry. Dibunuh, bukan bunuh diri. Ya. Istilah kasarnya ya, istilah halusnya kan dipakai tidak melibatkan orang lain. Itu kan ya lip service di situ kan. Kemudian perlu saya sampaikan. Janggalnya di mana, Pak? Apa bukti-bukti yang kuat yang dimiliki oleh keluarga? Sekarang kita melihat proses kematiannya. Kemudian wajahnya itu sebelum dilakban di plastik dulu. Baru dilakban secara rapi. Tidak mungkin seorang Arya Daru dapat melakukan itu seorang diri tanpa melibatkan pihak lain. Ya. Kemudian Arya Daru ini sejak tanggal 7 pagi sampai jam 9 malam itu masih berkomunikasi terus dengan istrinya. Ada kejanggalan tidak dari komunikasi itu kalau menurut istri? Menurut istri tidak ada kejanggalan, cuman ketika Arya Daru berpamitan pada istrinya, dia diajak makan siang oleh Farah dan Dion, makan mie ayam, itu jam 12 sekian, ya kan? Jadi sudah bertemu Farah dan Dion itu sejak jam 12 siang. Nah, kemudian pada saat sore, dia mau ke GI untuk mencari baju. Dikabarkan juga istrinya pada saat baju dicoba, difoto juga oleh si almarhum, kirimkan ke istrinya, dan mereka masih bercanda mereka berdua. Tetapi yang menjadi catatan, ada beberapa nama yang disebutkan oleh almarhum pada istrinya. Jadi ada namanya Mbak Lena, ada namanya Pak Sam, ada namanya Mbak Oki. Nah, nama-nama ini almarhum ada sedikit curhatan lah. Itu siapa mereka dari 3 nama itu yang kemudian di mention itu, seperti apa sosoknya? Maksudnya sih itu mereka siapa? Kelihatannya teman-teman dari satu kementerian. Korelasinya apa? Apakah memang ada kejanggalan dengan ketiga nama ini? Ya, di situ ada, bahkan ada
pernyataan istrinya kepada suaminya almarhum ada dalam WA. Saya ada WA lengkap ya itu ya. Chat lengkapnya saya ada. Semoga Pak Dubes berpihak pada kita. Pak Dubes? Semoga Pak Dubes berpihak pada kita. Jadi memang ada kecurigaan di sana bahwa memang ini ada pihak ketiga, maksud Anda begitu? Ya, kemungkinan ada pihak ketiga, baik secara internal maupun eksternal. Dan juga betul handphone Arya Daru pada saat itu sempat aktif? Ya, jadi tanggal 7 itu, tanggal 7 kan meninggal, tanggal 8 meninggal kan? Nah, tanggal 9 ketika istrinya WA masih centang 2. Bahkan tanggal 10 pun centang 2. Oke. Ya, centang 2. Tapi dikatakan oleh pihak penyelidik bahwa handphonenya hilang. Ya. Nah, kalau hilang diambil orang atau hilang dan di mana? Itu yang menjadi pertanyaan. Raib di mana ya? Gitu kan? Nah, yang kedua, Instagramnya tanggal 14 Agustus on Instagramnya. Berarti 6 hari setelah kejadian. 6 hari. Berarti kan handphonenya itu dalam penguasaan orang. Bukan hilang kemana-mana, tapi dalam penguasaan orang. Nah, yang menjadi catatan, kalau betul si Farah dan Dian itu bersama-sama dengan almarhum pada saat berada di GI, menjadi pertanyaan kami, jam berapa berada di GI itu? Siang jam 12 mereka makan bersama, bukan di GI, di belakang katedral itu. Kemudian CCTV menggambarkan mereka bersama ada di situ jam berapa? Itu Pak Nikolai. Real time-nya mana? Sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, tapi ada beberapa hal yang kejanggalan Anda tadi, handphone, media sosial aktif. Tapi bagaimana kemudian Pak Susno melihat hal ini, Pak Susno? Pihak keluarga memastikan bahwa yakin betul bahwa ini ada keterlibatan pihak lain di sini, Pak Susno. Bagus ya, bagus sekali ada masukan gitu ya. Perlu kita ingat bahwa waktu Polda Metro Jaya mengumumkan dan juga menurut hukum ya, penyelidikan itu tidak dihentikan. Pembuat undang-undang tidak pernah merumuskan di dalam hukum acara kita penghentian penyelidikan. Tetapi pada waktu itu disimpulkan sampai dengan diadakan konferensi pers, yaitu belum ditemukan ya tindak pidana. Nah, kalau masih dibuka suatu kesempatan, siapapun, kapanpun, kalau menemukan bukti ya, atau alat bukti yang mengarah kepada tindak pidana atau yang menunjukkan bahwa peristiwa ini pidana, silakan dengan senang hati sampaikan kepada penyelidik di Polda Metro Jaya. Nah, apa yang harus disampaikan adalah untuk mendukung keyakinan tadi, bahwa yakin peristiwa ini adalah bukan disebabkan karena tidak terlibatnya pihak ketiga. Jadi bukan Polri tidak pernah menyimpulkan bahwa bunuh diri ya, tapi bukan karena tidak ada pihak ketiga yang terlibat, tapi ada pihak ketiga yang terlibat. Kemudian bukan ini tidak ada tindak pidana, tapi ada tindak pidana. Nah, buktinya apa? 1, A, B, C, D, E. Dan silakan datang ke Polda Metro Jaya untuk melihat apa yang disampaikan, bahwa dari menit ke menit atau mungkin detik ke detik perjalanan atau keberadaan dari almarhum ya, dari almarhum menjelang dan setelah gitu, setelah kematian gitu. Itu akan dilihat gitu, akan dilihat di mana, termasuk chartnya, termasuk dan sebagainya. Karena di dalam penyelidikan kasus ini, apa yang disampaikan tadi, bahwa HP-nya begini, kemudian Instagram-nya begini, itu nanti disampaikan juga. Dan dicocokkan dengan apa yang sudah didapat oleh ahli forensik Polri. Ahli forensik telah mengungkap mengenai percakapan atau mengenai data yang ada di HP, mengenai data yang ada di laptop, dan lain-lain, termasuk dicocokkan juga dengan apa yang ada di CCTV. Jadi datangi ke Mabes Polri, minta data itu, cocokkan dengan informasi yang diterima oleh keluarga, mana yang belum diungkap oleh Polri. Termasuk nama-nama tadi. Misalnya namanya A, nama B, nama C, sangat dicurigai. Apakah nama A, B, C itu sudah diperiksa oleh Polri atau belum?
Kalau belum itu suatu masukan yang baik, walaupun ya, Pak Susno, hanya kita mengasihkan nama saja, belum tentu nama itu melakukan suatu perbuatan. Tapi itu masukan yang bagus ya. Sudah dilaporkan belum Pak Nikolai? Jadi begini, kami akan menempuh upaya hukum setelah kami konsolidasi dan keluarga inti dan pihak keluarga secara keluarga besar. Langkah-langkah hukum yang akan kami lakukan. Kemudian kami juga sudah membuka diri untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian. Sekecil apapun informasi, kita sharing informasi bersama. Sudah disampaikan artinya? Belum, kita kan harus dengan surat resmi. Ya kan? Oleh karena itu, untuk mengungkap kasus ini, kita perlu adanya kerjasama secara transparan antara keluarga, penasihat hukum, dan pihak penyelidik. Emang sejauh ini komunikasi dengan pihak penyidik seperti apa sih? Sampai saat ini, otopsi lengkap pun dari almarhum, penyelidik atau penyidik tidak memberikan pada pihak keluarga. Itu. Artinya setelah press conference kemarin yang dimana pihak kepolisian menyatakan bahwa ini tidak ada unsur pidana dalam kasus ini, belum ada update apa-apa dari belum pihak ada, kepolisian? belum ada update apa-apa, dan hasil otopsi pun belum diserahkan pada pihak keluarga, demikian pun hasil gelar perkara belum diserahkan pada keluarga. Nah, keluarga menunggu. Nah, bahkan saya sampaikan di sini bahwa keluarga menerima amplop coklat dari seorang pria misterius, di mana amplop itu dibungkus di stiker dengan 2 stiker putih. Kemudian isi amplop itu bergambar bunga Kamboja dari gabus, kemudian love atau hati dari gabus, dan bintang. Nah, itu juga sudah diserahkan kepada pihak kepolisian. Ini maksudnya ada teror kepada pihak keluarga? Ya, ada teror berupa amplop tersebut, dan kuburan almarhum pun diacak-acak. Diacak-acak itu pada tanggal 27 Juli. Diacak-acak. Ini cukup menarik bagaimana kita akan kemudian menggali terkait teror yang kita juga cukup kaget. Maria Segaf, bagaimana kemudian dari pihak keluarga ini meskipun sudah dinyatakan tidak ada unsur pidana, justru ada ancaman seperti ini. Masuk di laporan selanjutnya, kita akan bahas di segmen selanjutnya. Apa kabar Indonesia Pagi? Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, lanjut pertanyaan kepada Pak Nikolai terlebih dahulu. Pak Nikolai, bahwa kemudian pihak kepolisian kan selalu mendisklaimer bahwa jika kasus ini dibuka secara terang benderang, justru ini akan takutnya memalukan dari pihak keluarga. Seperti apa kemudian? Pihak keluarga tidak ada mempunyai perasaan seperti itu. Kalau memang itu ada sesuatu yang berhubungan privasi, buka. Dalam tindak pidana sekecil apapun, satu temuan itu harus dibuka. Walaupun hasilnya mungkin menjadi pukulan besar buat keluarga. Tidak masalah, tapi harus dibuka. Apakah betul prasangka-prasangka itu? Ya kan? Jangan kita berasumsi, kemudian menyatakan bahwa ini privasi. Nah, kemudian ditemukan katanya alat kontrasepsi. Dites nggak DNA? Alat kontrasepsi itu. Kontrasepsi bekas atau baru? Kalau bekas dites enggak? Cairan atau apapun yang melekat di dalam kontrasepsi itu. Tes DNA-nya. Kecurigaan Anda? Ya? Kecurigaan Anda? Ya itu enggak dites, kan belum ada hasil tes DNA-nya. Dan sampai sekarang pun kami tidak mendapatkan hasil otopsi yang lengkap. Termasuk juga step by step bagaimana kemudian hasil-hasil keterangan saksi. Tidak pernah. Konferensi pers. Tidak ada. Keluarga tidak diberikan. Kami sudah tanyakan pada keluarga. Jadi kesimpulan itu keluarga dapatkan Pak, betul-betul melihat di media pada saat konferensi berlangsung? Pada saat gelar perkara kemudian di media. Itu nggak pernah diberikan. Tapi jika kita berbicara ini kasus pembunuhan begitu ini kan harus ada bukti versus bukti yang harus dibuktikan. Apakah dari pihak keluarga juga sudah mengantongi bukti-bukti bahwa ini bukan kasus bunuh diri? Bukti itu sudah dari keluarga ada, dari netizen dari pun pihak banyak. Keluarga apa buktinya? Kan harus ada bukti kuat yang kemudian bisa ditampilkan di persidangan. Dari chat WA itu bisa bukti juga. Dari chat WA. Real time, step by step. Itu kan. Kemudian ada beberapa bukti. Misalnya dia dikatakan depresi. Ya kan? Oleh psikolog forensik. Ternyata orangnya udah persiapkan segala sesuatu untuk berangkat. Udah menyiapkan paspor bagi orang tua, bagi mertua, bagi anak istri. Visa, tiket pun sudah dibeli. Tanggal 31 Juli itu sudah harus berangkat ke Finland. Tanggal 30 Juli itu mereka udah siap di Jakarta malam. Itu ada chattingnya. Baik Pak Nikolai. Kita akan coba tanyakan kepada Pak Susno. Pak Susno, apakah kemudian informasi data yang secara lengkap ini tidak diterima oleh pihak keluarga merupakan hal yang lumrah begitu, tidak disampaikan oleh pihak kepolisian? Ya, pihak keluarga merasa ini ditutup-tutupi begitu.
Baik ya. Pertama bahwa apa yang disampaikan tadi mulai dari amplop yang berada tulisan love dan sebagainya itu sudah masuk ke pihak kepolisian dan sudah dilakukan penyelidikan terhadap barang bukti itu, dirangkaikan dengan alat bukti yang lain dan saksi dan termasuk cat dan sebagainya. Dari sana belum bisa disimpulkan bahwa kasus ini ada pihak lain yang terlibat. Kemudian dari justru semua alat bukti atau barang bukti yang diterima dikaitkan dengan keterangan ahli, baik ahli yang menganalisa forensik, ahli yang menganalisa kejiwaan, dan sebagainya dikaitkan dengan chart dan sebagainya, bahkan sehingga sampai disimpulkan belum ada yang mengarah kepada peristiwa pidana, belum ada yang mengarah bahwa ada keterlibatan pihak ketiga. Nah, tentang misalnya tadi itu menarik sekali bahwa silakan dibuka ke publik kalau ini gini-gini. Saya kira Polri tidak akan keberatan untuk buka itu asal pihak keluarga betul-betul menyatakan minta ini dibuka ke publik gitu atau disiarkan melalui media, apa yang ditemukan itu 100% diungkap gitu. Nggak akan, Polri nggak ada untung ruginya misalnya kalau memang keluarga memang minta diungkap itu ya. Kemudian yang berikut kita kalau memang ada bukti bagus sekali, pihak Polri pasti akan sangat menghargai, tapi bukan berdasarkan keyakinan ya. Kita yakin ini ada pihak ketiga yang terlibat, kita yakin ini pembunuhan, ya bagus. Keyakinan itu silakan dukung dengan alat bukti. Alat bukti apa? Yaitu sesuai dengan apa yang dirumuskan di dalam undang-undang, yaitu saksi dan sebagainya sampai dengan keterangan terdakwa gitu. Kalau itu sudah lengkap didukung dengan bukti-bukti forensik lain yang tidak bisa terbantahkan gitu secara ilmiah, wah itu bagus sekali sehingga kasus ini terungkap bahwa ada pihak ketiga yang terlibat, bahwa kasus ini betul-betul pembunuhan gitu. Nah, jadi seperti tadi misalnya, kita tidak yakin bahwa korban atau almarhum bisa melilitkan lakban sebelumnya di plastik dan apa-apa. Itu Polri sebelum sampai pada kesimpulan tentunya sudah mempraktikkan hal itu gitu, sehingga ada kesimpulannya. Tidak bisa Polri dengan asumsi bahwa tidak ada. Tapi alangkah bagusnya kalau apa yang disampaikan ini, ketidakyakinan ini langsung ketemu dengan pihak Polri, dan apa yang telah dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, baik pada keluarga, baik di Polda Metro Jaya, maupun dengan mendatangi rumah daripada istrinya, termasuk Kompolnas sendiri sudah datang ke Jogja menemui istrinya, bahkan mengajak ahli kejiwaan psikiater ya. Nah itu akan disampaikan gitu kepada pihak keluarga ataupun kepada advokatnya, penasihat hukumnya di Polda. Saya kira pasti akan dilayani dengan baik. Baik, Pak Susno, mungkin sedikit yang membuat gelisah dari pihak keluarga Arya Daru adalah bagaimana kemudian mereka merasa ini mendapatkan minim sekali informasi terkait perkembangan dari pembunuhan ataupun kasus yang melibatkan Arya Daru begitu, Pak Susno. Nah, kepada keluarga kan sudah diberitahukan baik di Jogja maupun di Polda. Kalau misalnya minim, datangi lagi informasi apa yang diminta. Nah, jadi kayaknya informasi apa yang diminta datang lagi. Kalau memang misalnya ada informasi yang memang harus diberikan pada keluarga, tidak diberikan oleh Polri. Apa tugas penyelidik? Kita bayar gaji mereka tuh untuk apa? Kalau kita harus mencari bukti lagi, menyerahkan lagi kepada pihak kepolisian, itu kan kepolisian punya perangkat. Ada intelijen, ada Binmas, Babin Kamtipmas, ada semuanya perangkat. Jadi ketidakyakinan itu kita kita kalau punya bukti, kita punya informasi, kita sampaikan kepada pihak kepolisian. Jadi tetapi jangan bukan sampai berarti itu dibebankan kepada pihak korban. Ada pihak ketiga. Kalau pihak korban dibebankan pembuktian itu aneh. Tugas kepolisian apa selanjutnya kalau dibebankan pembuktian pada itu, tapi masukan apa yang membuat tidak yakin bahwa ini bukan karena tidak pembunuhan? Masukannya sampaikan aja. Saya kira kalau masukan lah, tapi kalau mencari bukti itu bukan nomenklaturnya korban mencari bukti. Tidak.
Ya Bapak kan? sudah menemukan bukti Mencari apa, bukti itu adalah tugas sampaikan, penyelidik. gitu. Tugas tahu, intelijen. Semua orang tahu. Silakan bukti yang Bapak sudah dapatkan apa? Misalnya nemukan, oh ini Pak, nanti biar Polri yang ngelolanya. Kalau Bapak ngelolanya nggak ada harganya, karena Bapak bukan petugas, kan? Sampaikan, nanti dikelola, oh benar, ini kasusnya pembunuhan. Pak Nikolai, kalau sudah Gitu begini, dong. langkah hukum nanti akan diambil dalam waktu singkat saja. Ya, kami akan bersurat secara resmi dan kami akan meminta untuk digelar perkara ulang, direkonstruksi ulang, diotopsi ulang. Baik. Kami akan minta itu. Oke. Terima Biar kasih terang-benderang. Pak Nikolai untuk waktunya pada pagi hari ini dan Terima juga kasih juga, Pak Pak Susno untuk waktunya pagi hari ini. Tentunya kita berharap Oke, bagaimana kasus ini terima kasih bisa- semuanya para Ya. pemirsa, Pak Nikolai, Pak Philip. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Susno.